And the referee is Kim Jong-suk from South Korea. Karateka, yoi! Cangkudai! Hi! Itis! Hi! Itis! Itis! Kambe! Kamaite! Sambung cugi! Jambi. Jurus peragaan hampir sempurna. Seleksi terakhir bagi karateka untuk menghadapi kejuaraan dunia terbuka 4 bulan lagi dari sekarang. Perlu diingat, uang hadiah itu bukan tujuan. Tetapi bagaimana kalian menemukan jati dirimu dari hasil kreativitas. Kalian ingat lagi baik-baik. Serangan yang bisa dinilai sempurna apabila memakai 3 persyaratan. Tepat, cepat, dan kuat. Sasaran tepat, dilepas cepat, dengan kekuatan sepenuhnya, akan menghasilkan gaya penghancur maha dahsyat. Ya! Sebelum mengalahkan lawanmu, kalahkan dulu dirimu sendiri. Petarung sejati adalah petarung yang bisa membunuh segala nafsu yang bersemayam dalam dirinya. Kosong dari segala hal-hal yang negatif. Dalam arti kata, berpikir, berkata, dan bertindak bersih akan menuntun menuju ke kesempurnaan. Tangkudai!
Siapa kalian? Nanti juga kau akan kenal siapa kami. Sorry, Bung. Aku tidak mau mencari permusuhan dengan kalian. Iya. Ayo, mainkan sedikit karatemu, Bung. Ayo. Kalian lihat spanduk itu? Seni bela diri bukan untuk mencari permusuhan. Sebenarnya masih ada waktu kita untuk bertemu di arena nanti. Tapi kalau itu mau kalian, Mari kita bantu. Ini bagianmu. Oke, Bung. Kali ini kami terima kalah. Ingat, Bung. Pertarungan kita belum selesai. Suamimu itu mestinya sadar apa yang dia dapatkan dari hasil menekuni bela diri. Masih untung kami mau membantu kalian. Apa salahnya sih kalau dia mau bekerja di perusahaan ayahmu? Dasar pemalas. Atau memang jiwanya yang sudah rusak. Kalau mau jadi benalu, jangan di keluarga kita. Dia suami Dian, Ibu. Papanya Indi. Juga menantu ayah dan ibu. Harga dirinya... Begini, Dian. Ayah mengerti. Mau kami, dia menghentikan olahraga bela dirinya. Ya, caranya terserah kamu. Bila perlu, usir dulu dia dari rumah ini. Kepengen tahu kalau dia sudah jadi gembel. Kami merasa tertipu. Dulu waktu meminangmu, penampilannya, wah, begitu hebat. Nggak taunya kere. Sudahlah, Bu. Sudah nasib kita. Dian, seminggu ini kami mau di sini. Bosan di Bogor. Jam berapa suamimu pulang? Biasanya jam-jam begini, Ayah.
salahnya sih kerja di tempat ayah? Tidak akan. Harga diriku sudah mereka injak-injak. Dan jangan dong mereka terlalu mencampuri urusan kita. Setahun ini mereka yang membiayai keperluan kita. Ketika aku di PHK, aku sudah usul agar kuliahmu berhenti saja. Kemencengih orang tua aku cukup luas. Kasihan Indi, jika mesti jadi orang desa. Kuliahku pun sudah tingkat akhir. Latihan dengan target juara dunia. Apa bukan mimpi? Aku tidak pernah mimpi, Dian. Aku berjuang dan berdoa. Sebagai istri yang baik, mestinya kau memberi semangat. Masih 4 bulan lagi. Bantu aku, Ma. Papa. Sedang melamun apa, nona kecilku? Sudah, Mam? Belum. Pak, kapan dong Indi bisa lihat Papa latihan? Nanti kalau sudah libur sekolah. Janji utang loh, Pak. Ya, Papa janji. Sebentar lagi Mama pulang kuliah. Papa latihan dulu ya? Ya. Cium dulu dong. Selamat sore, Dr. Gunawan. Selamat sore. Dalam beberapa bulan ini, kulihat kau super semangat dalam berlatih. Apa mau ikut kejuaraan dengan hadiah ratusan ribu dolar itu? Barangkali. Tapi juga belum tahu. Ya, bagaimana nantilah. Indra, kalau kau memaksakan ikut, aku yakin kau tidak akan mampu. Wah, kau kan ditantang, Indra. Buktikan. Kamu tidak pakai steroid anabolik kan? Saya belum gila, dokter. Itu hanya buat orang-orang yang sudah bosan hidup. Syukurlah kalau tidak. Aku yakin kau berhasil. Tapi kalau kayak mendadak, jangan lupa bagi-bagi ya. Saya bagi, dok. Mau berapa persen? Oh, enggak. Saya bercanda. Baik, dok. Saya permisi. Mari. Oh iya, tadi aku tidak melihat Billy. Dia sudah berhenti, dokter. Sayang, padahal dia masih punya ambisi yang besar untuk tetap nomor 1. Iya. Nafsu besar. Tenaga kurang, dokter. Bisa saja kau. Bill, kami mau laporan. Tidak berhasil kan? Iya. Luar biasa. Ya. Sore, Bos. Sore. Billy, Ya, Bos. kamu pernah dengar tentang pilihan Archiles? Belum, Bos. Tentang apa? Tentang ketidakmampuan memutuskan sesuatu masalah. Ada 2 pilihan. Hidup panjang menjemukan, atau hidup pendek, penuh kemuliaan. Akhirnya Achilles memilih hidup pendek. Suatu dilema klasik yang menarik.
saya memilih hidup panjang penuh kemuliaan. Steroid anabolik tidak dapat merusak organ-organ tubuhku. Probonesid membuat arseniku tidak dapat dideteksi dokter pertandingan. Mau apa lagi? Proses waktu akan membenarkan ucapanku. Sepanjang hidup, kamu akan tergantung obat perangsang. Mandul, cedera pada ligamen, dan tendon karena tidak sesuai lagi dengan kekuatan ototmu. Saranku, hentikan. Nanti kalau tidak ada yang berani menentangku di setiap kejuaraan. Dian, Ada apa, Bu? kapan kau berinisiatif untuk menghentikan latihannya? Apa mesti aku juga yang bertindak? Sudah Dian bicarakan, Bu. Kalau hanya bicara saja, apa gunanya? Rupa-rupanya dia tetap ngotot ikut kejuaraan itu. Aku punya cara lain. Mbak! Mbak! Sayanya. Semua pakaian latihan Papa Indi, kumpulkan dan bawa kemari. Jangan sampai ada yang tersisa. Mama. Mau diapakan, Bu? Ayah? Tidak ada jalan lain lagi. Semangat berlatihnya, semangat bertandingnya harus dimatikan. Sebenarnya kami masih sayang menantu, anak, cucu. Tetapi dalam kejuaraan dunia itu resikonya terlalu tinggi. Bisa cacat, gegar otaklah, dan bahkan bisa mati. Ininya. Ya, bawa ke halaman samping. Dan sediakan juga minyak tanah. Ayo! Iya. Situ, Mbok. Jangan, Nek. Jangan dibakar. Ini bisa bujuk Papa. Biar nggak latihan lagi. Ini juga sayang sama baju itu. Pak. Lepas, Kek. Lepas. Indi. Kakek, lepas. Indi. Lepas. Nek, jangan dibakar, Nek. Nenek, jangan dibakar. Nenek, jangan dibakar, Nek. Lepas, Kek. Lepas. Biar, Indi. Lepas. Nenek, jangan... Sini, Nek. Jangan dibakar. Ini semua demi kebaikan Papa Indi. Nenek, jangan dibakar, Nek. Pak, pegangin dong, Pak. Nenek. Indi. Indi. Lepas, Kak. Mbok. Lepas. Indi. Lepas. Biar, Indi. Nenek jahat. Papa. Nenek jahat, Pak. Lepas. Lepas. Indi. Papa. Lepas. Lepas. Maaf, Pak. Pak, baju latihan Papa habis. Maaf. Mama. Nenek jahat, Ma. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya maksud kita baik. Baju Papa, Ma.
Papa dibakar nenek. Indi sedih, Pak. Nenek jahat. Nanti kita beli yang baru lagi ya. Ya Tuhan. Papa. Tidur di dalam, Pak. Ibu bapakmu keterlaluan. Maafkan mereka. Mereka bermaksud baik. Karena tidak ingin melihat Papa mengikuti kejuaraan itu. Aku juga gelisah dan takut kalau Papa ikut bertanding. Jadi kamu merestui perbuatan mereka? Tidak, Pak. Aku sudah berusaha melarang. Tapi memang aku kurang tegas. Aku akui itu. Sekalian aku minta maaf. Maaf apa? Brengsek kamu. Brengsek ibu bapakmu. Kalian brengsek semua. Sejahat-jahatnya mereka. Setahun ini mereka semua yang biayai kita. Yang menghidupi kita. Akui itu, Pak. Kamu tetap membela ibu bapakmu? Iya. Rumah ini rumah mereka. Pakaian apa Papa pakai? Bu. Mereka yang belikan. Bu. Bangun. Bahkan sebagian dari tubuh Papa sudah menjadi milik mereka. Dengar. Karena di situ tersimpan kalori dan energi hasil keringat ayah saya. Kurang ajar kamu. Aku memang kere. Penipu. Penalu. Ini hasil keringat bapakmu. Aku tidak akan membawa yang bukan aku. Yang kupakai dan yang kubawa tidak ada hasil keringat ayahmu. Aku sudah minta maaf, Pak. Kita bicara baik-baik. Ini bukan suatu penyelesaian. Papa. Pa. Papa sayang Indi kan? Papa marah karena baju karate dibakar nenek. Tidak sesederhana itu, nak. Papa sayang Indi. Sayang sekali. Papa janji. Papa janji selesai pertandingan nanti pasti kembali. Jangan lupa berdoa ya. Cium Papa, nak. Jaga diri Indi baik-baik ya.
Begitu Papa melangkah keluar, Papa akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Papa! 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 Nanti Papa juga kembali. Kakek. Ya, sudah. Kere, benalu, pengen tahu kalau sudah jadi gembel. Bangsat! Biar saya mengantar. Iya, Pak. Hei, kecoa. Bel, sekarang kau harus traktir kami minum. Soal traktir urusan sepele. Sudah beres belum tugas kalian? Kalau belum beres, malu dong kami kemari. Ya, Bil. Indra suruh babak belur. Sudah patah belum tangannya? Kok diam? Kami belum tuntas mengajar dia, Bel. Saat itu ada seorang wanita berteriak dan datang anggota Satpam. Kalian semua kabur? Iya dong. Kalau kami sampai berurusan pada polisi, kau juga kan bisa ikut terbawa-bawa. Panjang juga pikiranmu. Percuma dong, Bill. Kita kan teman lama. Begini saja, Bill. Setiap ada kesempatan, kami akan teror fisik Indra. Sampai menjelang pertandingan nanti. Cuma, teror mental Indra itu adalah tugasmu. Oke? Hebat juga idemu. Oke. Aku ganti pakaian dulu. Kita minum sama-sama. Bu, ada tamu.
Kan sudah seperti keluarga sendiri, Pak. Oh, Nak Billy. Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Tidak pernah berubah. Semakin ganteng saja malah. Terima kasih. Ibu kelihatan semakin cantik. Aduh. Jangan dipuji, Nak Bibi. Nanti GR. Tumben. Ada perlu apa, Nak Bibi? Perlu dengan Indra, Pak. Oh. Ingin tukar pendapat tentang kejuaraan mendatang. Saya telah terdaftar sebagai salah satu peserta. Iya. Walah. Kejuaraan semacam itu pasti besar sekali risikonya. Apa Nak Billy sendiri tidak pernah merasa takut? Menikmati rasa takut itu semacam kebutuhan bagi kami laki-laki. Semua orang juga penakut. Keberanian sejati adalah rasa takut yang dipaksakan. Setiap laki-laki pemberani, otomatis harga dirinya akan naik. Bapak betul sekali. Saya memerlukan Indra untuk berbicara yang begini. Dasarnya saya penakut. Tapi kalau sudah di atas arena dan ditonton teman-teman, rasanya ada gejolak yang membakar semangat. Ada yang bilang saya ini maniak. Halo Nona Cilik, pulang sekolah ya? Ini sama Om jangan begitu dong. Makin cakep. Om jahat. Jadi kapan Pak saya bisa ketemu dengan Indra? Aduh, bagaimana ya? Ada salah paham sedikit dengan Dian. Hampir sebulan ini. Atau nanti kami sampaikan maksud Nak Billy. Kalau hati kami sedang berkecamuk, kami menghabiskan waktu di tempat ini. Ya, sungguh menyenangkan. Makanya Dian, kalau kau ikut kami, ya sedikit banyak bisa terhibur. Mudah-mudahan saja aku bisa menyesuaikan diri dengan kalian. Gitu dong Dian, harus bisa. Halo Cindy. Hai. Cinta. Hai. Dian. Tumben istri tersayang ada di sini. Apa tempat ini khusus untuk gadis-gadis saja? Tidak juga. Malah ada satu kejutan buatmu. Berani menjauhkan diri dari Indra. Sorry. Seharusnya saya tidak usah bicarakan tentang Indra dan liku-liku keluargamu. Di antara kami ada salah pengertian. Aku sudah berusaha menggunakan perasaannya. Tapi pendiriannya lain. Karena tersinggung oleh kedua orang tuaku. Oke. Kau tidak usah ungkapkan lebih lanjut. Itu akan menambah gundah perasaan hatimu. Nikmatilah hari-hari selanjutnya dengan penuh kegembiraan. Silakan. Kau sahabatku, temanku di bangku kuliah. Lupakan saja kepahitan dalam kehidupanmu. Mari. Silakan. Sebagai laki-laki, aku bisa mengerti tentang harga diri. Dan bicara tentang prestasi, rumah ini terbuka untuk siapa saja. Masalah mengejar prestasi buat orang lain mungkin mimpi. Tapi saya tidak. Bantu saya sampai.
Terima kasih, Senpai. Ya. Indi. Indi suka nangis sendirian, Pak. Sudah besar kok masih cengeng. Habisnya Indi kangen sama Papa. Papa, Om Billy suka ke rumah. Benar, Mbok? Iya, Tuan. Ada perlu apa dia? Kenapa, Pak? Ah, enggak. Om Billy sayang nggak sama Indi? Orangnya jahat, Pak. Indi dicubit. Nih bekasnya masih ada. Kasihan kamu, Nak. Mama mau kemana? Ada urusan. Jangan lupa oleh-oleh buat Indi ya, Ma. Setiap Mama pergi, selalu minta oleh-oleh. Jangan biasakan begitu ya. Ya, Ma. Bo, Ya, Nya. jaga Indi. Baik, Jangan Nya. banyak main-main. Mari, sayang. Yuk. Dian. Dengan sikapmu begitu, terasa rumah yang pernah kuhuni selama bertahun-tahun jadi asing. Orang yang selama ini punya arti dalam hidupku sirna di bawah arus perubahan waktu. Siapa yang memulai? Kau yang mengambil jalan mengikuti kekerasan hatimu. Apa karena aku perempuan? Yang berdasarkan anggapan sebagai makhluk yang lemah, akan begitu saja pasrah, akan tetap menunggu keputusan dari pihak suaminya? Tidak, Indra. Kau jangan merasa mau menang sendiri. Kalau kau anggap sikapku lari dari rumah dan terpaksa meninggalkanmu itu salah, aku terima. Tapi perlu kau ingat, adanya aku di rumah ini hanya dianggap sebagai benalu karena campur tangan kedua orang tuamu. Belum lagi harga diriku diinjak-injak di mata mereka. Coba waktu itu kau mau berkeras sedikit saja memberikan pengertian kepada kedua orang tuamu, keadaannya akan lain. Keharmonisan di antara kita akan tetap terjaga. Jangan mengungkit peristiwa lalu. Aku perlu ketegasan. Aku tidak mau terombang-ambing tanpa ketentuan. Atau... Dian. Beri aku waktu untuk berpikir. Oke. Pertemuan kita sampai di sini. Aku udah janji. Dian. Aku inginkan keikhlasan hatimu. Kalau ini libur sekolah, aku mau mengajaknya jalan-jalan. Itu anakmu. Mau kau apakan terserah. Dan mau tinggal bersamamu juga terserah. Yang jelas, harimau sekalipun tak akan membiarkan anaknya terlantar. Ini basah ya? Basah. Papa juga basah. Basah-basahan dong. Lapar lagi. Kamu singgah? Mama!
Papa mau nggak boleh pengecut dong. Serem, Pak. Enggak. Orang-orang juga berani semua kok. Tenggelam nggak, Pak? Enggak, nenek-nenek juga nggak takut tenggelam. Pak, Iya. pegangin ya. Iya. Pak. Pak. Papa. Hidupnya masuk ke air ya. Ben, coba lihat siapa di sana. Naik lagi yuk. Serem, Pak. Ya, belum apa-apa sudah kau. Indra dan anaknya. Apa rencanamu? Kita hajar dia. Jangan. Kita tidak cukup kuat. Jadi, kita bikin dia seperti jantung. Oke. Liburan yang akan datang kita pergi lagi sama Mama. Mana mungkin, Pak. Kita saja tidak tinggal serumah dengan Mama. Nanti selesai pertandingan, kita kumpul lagi sama Mama. Jangan bohong, Pak. Papa usahakan. Indi kerjakan sendiri dulu ya. Papa mau ke kantin. Ini mau pesan apa? Es krim coklat. Lainnya? Enggak deh. Papa jangan lama-lama ya. Nanti badutnya nggak selesai. Mau lama mau enggak, suka-suka Papa. Papa berani sama India. Biar kecil-kecil begini nih. Emang masih kecil. Dasar anak Papa. Gaya nih ya. Bisa aja, sebentar ya. Pak. Badutnya lucu ya. Terang aja lucu. Namanya juga badut. Si badut ini belum selesai. Kaki yang ini masih buntung. Om bantu ya, biar cepat selesai. Jangan, biar Papa dia yang bikin. Papa!
Hentikan! Hati-hati, Jack! Diam! Jack! Oke, Jack! Hati-hati! Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Renungkanlah, Benar kekurangan. Jangan jar. Dosa Anda, buka lagi keras. Apaan sih? Buntelan, gak jajan hari ini. Bosen gue. Aja lo sama. Siapa yang mengatur kalian bangsa? Siapa? Pilih. Pilih. Iya, kami tidak bermaksud mencelakakan anakmu. Hanya. Yang akan menteror batinku. Iya. Papa! Indi! Indi. Oh.
Kau harus memenangkan kejuaraan profesional tingkat dunia itu. Beres. Semua lawan kau anggap enteng. Jangan main-main, Bill. Beberapa negara akan mengirimkan fighter terbaik. Aku akan bertaruh dengan Cukong dari Hong Kong atas namamu. Tidak ada yang perlu kutakutkan. Asal 25% kemenanganmu untukku. Oke? Oke. Siapa, Bill? Paling juga ayam aduanku yang biasa ku perintah. Oh, Indra. Silakan. Silakan duduk. Hentikan sikapmu yang pengecut itu. Mari. Masih ada whisky. Kita minum sama-sama. Kau kuanggap sahabat di luar arena. Sabar, Bung. Di sini bukan tempatnya. Dan Bung Divya yang salah. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, aku juga berhak melaporkannya pada yang berwajib atas semua perbuatannya. Asal kau tahu, Bill. Aku ingin pertemuan kita secara jantan. Bos lihat tadi. Walau dia menyerangku dengan tiba-tiba, terbukti dapat kuelakkan. Iya. Kurang ngajar kau, Ruth. Indra masih segar bugar. Sorry, Bill. Kami tidak berhasil menculik anak itu. Indra memang terlalu tangguh untuk kami taklukkan. Sudah. Jangan ada kegiatan. Kalian makan gaji buta saja. Nanti aku bayar tukang pukul yang istimewa. Halo. Billy nih. Tumben malam ini tidak keluar. Agak kurang sehat. Hitung-hitung simpan tenaga. Besok malam boleh dong kita kumpul-kumpul lagi. Temanku banyak yang mau kenal dengan kamu. Boleh aja. Aku tidak menolak persahabatan. Apalagi otakku sedang ruwet memikirkan soal keluarga. Alah, Indra saja dipikirkan. Secara jujur, aku memujinya. Jiwanya baik. Tapi pendiriannya terlalu keras. Oke, nanti saya jemput ya. Dah. Saya punya ide yang jitu. Rumah ini sengaja aku kontrak setahun. Biar waktu senggangmu kau habiskan di sini. Untuk menikmati hiburan. Siapa tahu kau bisa menaruh simpati pada salah seorang temanku. Belum tentu juga. Bagaimana dengan aku? Jangan menggoda, Bill. Biarkan aku mencari kebebasan. Tanpa memikirkan seorang pria pun. Walau itu suamiku sendiri. Hebat juga prinsipmu. Silakan. Malam panjang ini kita nikmati bersama. Sudah mau turun? Nanti saja, Bill. Kalau begitu, kita minum-minum dulu di bar. Itu bisa saja. Halo, Bill. Hai.
Kita santai saja dulu. Habiskan dong. Sabar sedikit, kenapa sih? Waktu masih panjang. Tidak apa-apa. Stok minuman masih banyak. Oke? Yuk, ke sana. Rileks saja. Kau boleh pesan minuman apa saja yang kau suka. Asal jangan beras kencur. Cukup, Bill. Kalau perlu aku ambil sendiri. Nah, begitu baru jadi anggota kita. Oke? Aku tinggal dulu ya. Sakit? Agak sedikit pusing. Sorry, salahku juga. Kukira kau biasa minum whisky. Antarkan aku pulang, Bill. Baru juga datang. Antarkan. Istirahat dulu di kamar. Nanti juga sembuh. Let's go. Anak papa kok belum bobo? Banyak nyamuk? Atau sengaja menunggu papa? Loh, ini yang memecahkan ini. Kenapa? Tadi Indi sudah tidur, Pak. Foto itu terlepas dari tangan Indi. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok kita ganti lagi kacanya ya. Pak. Pak. Apa lagi? Rasanya Indi tidak punya kebanggaan. Punya papa tidak dihargai. Indi. Sebenarnya mereka sangat menghargai papa. Cuma saja sangat sulit bagi mereka untuk bisa mengerti. Karena papa kepingin berhasil dengan cara yang lain.
Indi mengerti, Pak. Indi bantu doa ya. Bobo yuk. Indi gendong, Pak. Indi, cepat Indi. Nanti terlambat. Sebentar, Pak. Indi pakai kaos kaki dulu. Tadi malam telah terjadi penganiayaan di sebuah rumah. Jalan Waru nomor 10 Jakarta Barat. Tersangka bernama Dian. Nama lengkapnya Dian Sari. Seorang wanita ibu rumah tangga, umur 25 tahun. Sekarang dalam tahanan Polres tempat. Apa dia? Mama! Mama! Dian, kenapa kau sampai terlibat? Dan kenapa kita mesti bertemu di tempat seperti ini? Aku mengawinimu karena kau wanita yang mempunyai sikap. Apa? Karena kau sudah tidak menjadi dirimu sendiri lagi. Kepingin Mama dan Papa berbaik kembali. Kapan, Ma? Ini masih terlalu kecil untuk bisa mengerti. Ini sudah besar, Ma. Atau ini di sini saja nemenin Mama. Ini sayang Mama. Ini kepingin lihat Mama kumpul sama Papa. Mama. Tidak. Ini ikut Papa. Harus ikut Papa. Maafkan kata-kataku tadi. Kami pamit. Yuk. Ma. Mama. Kapan aku tidak pernah maafkanmu, Pak? Bu, Pak, kami mau pulang. Iya. Indi, ikut nenek saja, ya. Ikut Papa bisa terlantar. Pa. Papa. Indi. Papa. Sudah, ikut nenek saja. Billy istimewa sekali. Ada harapan untuk memenangkan pertandingan nanti. Ya, dia harus jadi yang terbaik. Betul. Ya. Ya. Koran-koran, saksikanlah pertarungan bebas jago-jago dunia malam ini. Selamat pagi, Bu. Kami memberitahukan bahwa cucu Ibu, Indi namanya, sekarang ada di sini. Sebenarnya, kami mengizinkan Dian Sari pergi bersama anaknya untuk menyaksikan pertandingan.
Hanya kami mengharap Pak Hidayat sebagai jaminan. Kami tunggu kedatangan beliau. Pak, bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Ini satu kesempatan Indi dan mamanya menyaksikan kehebatan papanya di atas ring. The Committee of the Force, World Free Combat has provided a reward of $100,000 for the winner. And for the first combat, we'll present you a Mongolian athlete, Goran Balansa. They call him the Wolf of Gobidisa. Against an Egyptian athlete, Al-Mahfoud Al-Jabri. They call him the Lion of Sahara Desert. The second combat is kickboxing from Myanmar. Bang Mau against kickboxing from Thailand. Arong Watanasi. As for the third combat, we will present you a taekwondo fighter from South Korea, Kim Do-yoon, against a jiu-jitsu from England, the one-eyed Simon Douglas. Sudah saatnya kau mengadakan perhitungan. Cegat dia di perjalanannya. Ya. As for the fourth combat, a karate fighter from Hawaii, Don Kurdo, against the karate fighter from Indonesia, Billy Sebastian.
titipan. Indra, ingat, jangan emosi. Sekali lagi kuperingatkan, kendalikan dirimu. Jangan ada marah dan dendam. Bos.
tidak bisa meniduri istrimu. Biar Indra tahu rasa. Bung, dengar. Kalau kamu sampai menang, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Ingat itu. Maksudnya apa? Saya juga tidak tahu. Kami dari kepolisian. Hah? Maaf, saya temannya Indra. Yang tepat. Ikut saya.
Billy, ingat kunci-kunci jurus yang pernah kulatih. Nah, hancurkan dia. Hai, seragam! Sudah tahu diri! Kalau tidak mampu, jangan mengharap 100.000 dolar dong! Akan dia cukup dengan 50 juta! Indra, kau dengar dekan-dekan penonton. Mungkin mereka benar. Kau serakah, lebih mementingkan harta. Lebih baik mundur. Tidak, Senpai. Tidak terhormat bagi seorang laki-laki. Sekarang tujuan saya bukan harta. Untuk menemukan jati diri, mungkin harus dengan keringat, darah, bahkan kalau perlu nyawa. Kalau kau bertahan dengan harga diri, ya. Bos. One, two, three. That's very good. 4, 5, 6. The winner is Indra Perkasa. Papa. Ya, sepatutnya kita bangga mempunyai menantu yang penuh harga diri. Dan saya bisa mengerti itu
itu olahraga yang kesatria, Pak. Selamat atas kemenangannya ya, Pak. Mbak. Selamat ya, Nak Indra. Iya, Bapak bangga, Nak Indra. Pak. Juara pertama, Indra Perkasa. Akan menerima hadiah sejumlah $100.000 Amerika secara simbolik akan diserahkan oleh Bapak Ketua Panitia. Terima kasih. Papa menang. Papa sekarang kaya. Papa bisa beli baju karate lagi. Ma. Bisa, Indi.